nama saya Celi Olivia, saya dari kelompok 6 dan saya akan mempresentasikan strategi bauran pemasaran. Dalam persaing bisnis, perusahaan perlu menerapkan berbagai strategi perlu agar bisa menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah bauran pemasaran atau disebut juga marketing mix. Melalui strategi ini, perusahaan menyusun berbagai langkah yang sesuai dengan tujuan bisnis dan kebutuhan calon pelanggan. Tujuannya agar tidak hanya menarik konsumen baru, tetapi juga mengingatkan pelanggan lama agar tetap menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan strategi bauran pemasaran yang tepat, perusahaan lebih mudah menjangkau pasar sasaran, meningkatkan daya asing, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya, strategi bauran pemasaran yaitu di strategi produk. Dalam hal ini, dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus memiliki strategi yang tepat untuk menarik perhatian pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka. Salah satu strategi utama dalam bauran pemasaran adalah strategi produk. Apa itu strategi produk? Strategi produk adalah langkah awal yang dilakukan perusahaan untuk merancang, mengembangkan, dan menarikkan produk ke pasar. Strategi ini mencakup beberapa aspek penting seperti produk mix, brand, produk packaging, produk quality, service. Mengenai mengapa strategi produk itu penting, tujuan utama strategi produk adalah yang pertama, mengembangkan citra yang kuat di mata konsumen agar produk lebih dikenal dan dipercaya. Kedua, menjangkau pasar sasaran untuk meningkatkan daya saing terhadap produk lain di pasar sasaran. Di sini ada jenis-jenis strategi produk yang bisa diterapkan agar lebih efektif. Perusahaan dapat memilih salah satu dari 6 strategi produk tersebut. Yang pertama itu strategi lini produk khusus. Ini hanya memproduksi satu jenis produk yang bisa digunakan oleh semua konsumen. Dan yang kedua, strategi lini produk terbatas. Maksudnya apa? Produk memproduksi satu jenis produk dengan desain khusus untuk segmen pasar tertentu. Yang ketiga, strategi lini produk luas. Ini menyediakan berbagai jenis produk untuk menjangkau. Selanjutnya, keempat, strategi pasar khusus. Maksudnya memproduksi produk tertentu yang hanya dibutuhkan oleh segmen pasar tertentu. Yang kelima, strategi keadaan khusus. Maksudnya ini menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan dalam situasi atau kondisi tertentu. Keempat, ada strategi pasar khusus. Memproduksi produk tertentu yang hanya dibutuhkan oleh segmen pada pasar tertentu. Kelima, ada strategi keadaan khusus. Maksudnya menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan dalam situasi atau kondisi tertentu. Keenam, segmen eksklusif. Mengembangkan produk unik yang hanya dijual dalam kesempatan atau kondisi tertentu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Arifin. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang strategi harga. Jadi strategi harga itu dibagi menjadi 5 jenis, yaitu daftar harga. Daftar harga adalah daftar suatu harga produk yang diumumkan ke konsumen. Biasa daftar harga dicantumkan di label produk atau label harga. Contohnya seperti gantung baju yang di belakang bajunya itu terdapat harga baju tersebut. Yang kedua ada potongan harga atau diskon. Potongan harga atau diskon adalah potongan suatu harga dari harga awal ke harga yang lebih murah. Biasa pemotongan harga dilakukan pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu. Contohnya itu seperti pengurangan harga pada alat tulis, buku pada tahun baru saat anak-anak memasuki sekolah baru. Yang ketiga ada keringanan. Jadi yang keringanan itu maksudnya seperti keringanan saat kita mencicil suatu produk. Contohnya saat kita ingin mencicil suatu rumah dan penjual tersebut memberikan bunga yang rendah agar kita saat membayar rumahnya tidak terlalu berat. Yang keempat ada jangka waktu pembayaran. Jadi saat ingin melakukan cicilan rumah, konsumen dan penjual telah membahas jangka waktu pembayaran seperti 10 juta per bulan dan membayarnya selama 5 tahun. Jadi dan yang kelima adalah syarat kredit. Syarat kredit adalah syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen saat mencicil suatu produk. Dan saat ingin mencicil suatu produk dibutuhkan
dibutuhkan KTP, KK, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, dan slip gaji, serta bukti pembayaran. Dan ada dua jenis harga yang dapat diterima oleh perusahaan. Yang pertama harga produk baru. Strategi harga produk baru dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada penempatan harga setinggi-tingginya. Perusahaan menetapkan harga awal produk setinggi-tingginya untuk memaksimalkan laba. Strategi akan berhasil jika perusahaan memiliki stok produk yang sedikit dan konsumen tidak sensitif dengan harga. Yang kedua adalah penetapan harga serendah-rendahnya. Dengan tujuan menguasai pasar dan memperoleh banyak konsumen. Agar strategi dapat berhasil, pasar harus peka dengan harga rendah untuk merangsang pertumbuhan pembeli potensial. C. Penempatan harga perkenalan. Perusahaan menetapkan harga yang murah sebagai harga perkenalan produk yang baru. Yang kedua yaitu strategi harga bauran produk. Strategi harga bauran produk dapat diterapkan jika produk akan ditentukan harganya. Pelaksanaan strategi tidak mudah karena setiap produk saling berkaitan. Tingkat persaingan dan permintaan konsumen yang berbeda-beda sehingga membuat perusahaan kesulitan. Dan harga bauran produk dapat dibedakan menjadi 4, yaitu harga lini. Produk dalam strategi ini, perusahaan memproduksi produk lebih dari satu jenis, namun harga setiap produk berbeda. Contohnya lini produk McD. McD memiliki banyak jenis produk namun memiliki harga yang berbeda-beda. Yang kedua, harga produk operasional. Dalam strategi ini, perusahaan menjual produk utama dan aksesoris atau produk perlengkapannya secara terpisah. Contohnya saat konsumen ingin membeli handphone, jika konsumen ingin memberi perlindungan ekstra, konsumen harus membeli lagi casing atau anti gores dan kartu memori secara terpisah. Jadi yang ketiga ada harga produk terikat. Strategi ini dapat diterapkan dengan menjual produk utama disertai dengan produk perlengkapan. Namun konsumen tidak bisa menggunakan produk utama tanpa membeli perlengkapan. Contohnya saat kita membeli HP, jika kita tidak membeli kepala cas atau dan kabel, HP tersebut tidak dapat digunakan karena tidak memiliki daya atau baterai lagi. Yang keempat adalah harga produk sampingan. Selain menghasilkan produk utama, perusahaan juga memproduksi produk sampingan. Contohnya pabrik tahu yang memproduksi susu kedelai untuk dijual kembali dan mendapatkan untung yang berlipat ganda. Baik, terima kasih presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh... Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Cindy dari kelompok 6. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang strategi promosi. Jadi, apa itu strategi promosi? Strategi promosi adalah langkah yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan barang atau jasa yang diproduksinya. Dalam strategi promosi, terdapat faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, jenis pasar produk. Pada hal ini, tingkat pemanfaatan alat promosi berbeda antara pasar konsumen dan pasar industri. Sesuai dengan urutannya, perusahaan barang konsumsi lebih memusatkan perhatiannya kepada promosi penjualan, lalu periklanan, lalu penjualan perorangan, dan yang terakhir adalah hubungan masyarakat. Adapun perusahaan barang industri. Perusahaan barang industri lebih memusatkan perhatiannya kepada penjualan perorangan, promosi penjualan, periklanan, dan yang terakhir hubungan masyarakat. Yang kedua, strategi promosi dorong atau push marketing dan strategi promosi tarik atau pull marketing. Pengertian dari push marketing adalah cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa dengan merek mendatangi pelanggan. Contohnya, produsen parfum sering menawarkan sampel parfum di pusat perbelanjaan. Hal ini mendorong promosi produk-produknya agar konsumen atau pelanggan membeli produk tersebut. Sementara itu, strategi pull marketing adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa mereka dengan cara pelanggan mendatangi merek. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran produk atau jasa sehingga pelanggan atau konsumen mendatangi produk dengan sendirinya. Pull marketing dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media elektronik atau media tradisional. Contoh dari pull marketing ini adalah publikasi smartphone terbaru dari perusahaan Apple. Meskipun produk ini belum diluncurkan, publikasi ini bertujuan untuk membuat pasar penasaran dan tidak sabar untuk mendapatkan produk tersebut. Yang ketiga, periklanan dan publisitas. Periklanan dan publisitas ini memiliki peranan penting
dalam membangun kesadaran produk atau merek. Publisitas dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pemameran, bakti sosial, ataupun wawancara yang ditayangkan melalui media elektronik. Yang keempat, tahap-tahap siklus kehidupan produk. Pada siklus kehidupan produk terdapat 4 tahap. Yang pertama, tahap perkenalan. Pada tahap ini, periklanan dan publisitas tingkat efektivitas biaya tinggi. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, semua alat promosi dapat dikurangi peranannya karena permintaan produk dapat terjadi melalui cerita dari mulut ke mulut. Yang ketiga, tahap kedewasaan. Pada tahap ini, promosi penjualan, periklanan, dan penjualan perorangan semakin penting. Yang keempat, atau terakhir, tahap penurunan. Pada tahap ini, promosi penjualan tetap harus dilakukan, namun periklanan dan publisitas dapat dikurangi. Hai, perkenalkan nama saya Sylvia dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang strategi distribusi. Jadi menurut Kotler, saluran distribusi adalah orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian saluran distribusi tersebut dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Nah, saluran distribusi langsung itu berarti orang yang perusahaannya yang menyalurkan langsung produknya ke konsumen. Contohnya seperti perusahaan pizza yang langsung membuat makanannya dan langsung diantarkan langsung ke konsumen. Kemudian ada saluran distribusi tidak langsung. Nah, saluran distribusi tidak langsung ini yang berarti perusahaan yang menggunakan perantara untuk mengantarkan produknya ke konsumen. Ada beberapa macam perantaranya, yaitu ada pedagang grosir atau wholesaler, yang berarti perusahaan yang menjual produk-produknya ke pengecer. Contohnya seperti misalnya perusahaan tisu yang menjual produk-produknya ke pengecer atau seperti warung-warung atau supermarket. Nah, selanjutnya ada pengecer atau yang berarti perantara yang menjual barangnya yang langsung ke konsumen. Contohnya seperti warung atau supermarket yang menjual barang-barang yang langsung bisa dibeli oleh konsumen. Kemudian ada agent atau yang berarti orang yang membantu menyalurkan barang ke pengecer. Contohnya seperti agent yang menjual rumah langsung ke konsumen. Selanjutnya ada 3 jenis saluran yang dapat diambil oleh perusahaan, yaitu saluran distribusi yang eksklusif, selektif, dan intensif. Selanjutnya ada karakteristik produk, yang berarti produk yang pembuatannya kompleks, memakan banyaknya biaya, dan tidak tahan lama, cenderung menggunakan saluran distribusi yang pendek dan secara langsung. Contohnya seperti alat-alat yang digunakan dalam medis. Selanjutnya ada kondisi keuangan dan manajerial perusahaan, yang berarti perusahaan yang memiliki sumber daya keuangan yang manajerial dan pemasarannya yang besar sebaiknya menggunakan saluran distribusi secara langsung. Dan sebaliknya, perusahaan yang kecil akan cenderung memilih atau menggunakan jasa perantara karena kondisi keuangan dan manajerial perusahaan tersebut. Saluran distribusi eksklusif, yang berarti perusahaan hanya menggunakan satu distributor tunggal yang ditunjukkan untuk menyalurkan produknya. Biasanya umumnya dilakukan untuk mendistribusikan produk-produk mahal atau mewah-mewah. Contohnya seperti penjual iPhone yang langsung menyalurkan produknya ke konsumen dengan jaminan garansi selama 3 tahun. Kemudian ada saluran distribusi yang selektif. Jadi perusahaan ini memilih beberapa agent penyalur yang dipilih berdasarkan kemampuan-kemampuan mereka. Seperti contohnya perusahaan pizza yang memiliki agent yang bisa mengendarai untuk mengantarkan makanan-makanan mereka ke konsumen. Kemudian ada saluran distribusi yang intensif. Contoh saluran distribusi yang intensif ini adalah perusahaan menggunakan jasa agent penyalur sebanyak-banyaknya sehingga
menjangkau banyak lokasi konsumen. Seperti misalnya ada perusahaan Coca-Cola nih, dia menjual Coca-Colanya ke berbagai supermarket atau ke berbagai warung-warung terdekat perusahaan, atau maupun intinya dia kayak menyebar, kayak seluruh supermarket pasti ada Coca-Colanya. Kemudian terdapat faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan dalam menentukan strategi distribusi. Karakteristiknya ada karakteristik pelanggan dan faktor pasar, yang berarti memperhatikan pasar sasaran, lokasi geografis, dan ukuran pasar.